Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Teman-teman, dalam kitab Is'adur Rafiq, ya, pengarangnya yaitu Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil Syafi'i, itu mengatakan seperti ini: wa man iftakhara 'alan nasi bi nasabihi wa abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Barang siapa yang bangga atau membanggakan nasab silsilahnya atau nasab keturunannya atau nasab leluhurnya, namun dia merendahkan kepada orang lain, merendahkan orang lain yang tidak punya nasab, maka dhahabat barakatuhum anhu, maka berkah, keberkahan atau barokah atau madad daripada leluhurnya itu akan hilang dari orang yang bangga itu. Artinya kalau kita bangga, membanggakan dan nasab kita, bangga dengan nasab, maka keberkahan leluhurnya itu akan hilang. Maka berhentilah membanggakan nasab. Tentu kita harus belajar tentang adab dan akhlak. Teman-teman, ya, dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu dikatakan di antara penyakitnya hati itu adalah sombong, ujub, dan fakhr. Sombong karena kita punya harta, karena kita punya kekayaan, karena kita punya sesuatu yang enggak orang miliki. Kita ujub karena diri kita adalah orang yang paling tampan atau orang yang paling cantik, karena kita adalah orang istimewa, punya ilmu dan sebagainya. Kita fakhr, bangga karena kita punya nasab yang mulia. Maka hal itu salah satu di antara penyakitnya hati. Makanya dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu dikatakan orang yang bernasab kepada Rasulullah dari keturunan Sayyidina Hasan atau keturunan Sayyidina Husain, dia bukan orang alim, maka dia nilainya adalah 60 derajat lebih tinggi daripada orang bodoh yang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau ada orang alim tidak bernasab kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, artinya tidak bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu lebih tinggi derajatnya atau 60 derajat lebih tinggi daripada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi dia tidak alim. Ini bukti para jemaah, bukti teman-teman, ya, bukti bahwasanya kemuliaan, kehormatan itu bukan karena nasab, tapi kemuliaan dan kehormatan seorang itu karena ilmunya, karena takwanya. Makanya di dalam kitab Masbukuz Zahab itu dikatakan kemuliaan itu bukanlah hanya kemuliaan syarafuz zati, bukan hanya kemuliaan zatiyah. Karena dia sebagai keturunan Nabi maka dia lantas mulia zatiyahnya. Tapi apa? Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang nyata itu adalah kemuliaan yang karena ilmu dan takwanya. Kemuliaan yang aridi, yaitu mulia karena ilmu dan takwanya. Kenapa? Karena memang Allah jelas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada kalian. Sehingga apakah para cucu-cucu Nabi ini, orang-orang yang mengaku cucu Nabi, mengaku keturunan Nabi, dia adalah orang-orang yang bebas dari dosa? Tidak. Apakah dia orang-orang yang suci? Tidak. Saya kira enggak seperti itu, teman-teman, ya. Karena yang dikatakan manusia suci itu adalah orang-orang yang memang yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa al baiti yutahhirukum tathira, itu ada yang bertanya, siapa ahlul baitmu ya Rasulullah? Maka ketika itu Sayyidina Rasulullah SAW, nah, itu menyelendangkan ridanya kepada Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu Rasulullah mengatakan haula'u ahli baiti, mereka itu adalah haula'u ahlu baiti, mereka itulah keluargaku. Artinya di sini teman-teman, ya, yang disucikan atau yang manusia yang suci, yang nggak pernah berdosa,
itu ya 5 orang itu. Nah, ya, disitulah. Tapi bagaimana dengan keturunannya Nabi? Ya bisa mungkin berdosa, bisa mungkin berbuat salah, sehingga tidak harus anti kritik gitu. Justru orang-orang yang mengkritik mereka yang mengaku keturunan Nabi itu, justru orang itu harus berterima kasih. Kenapa? Masih mengingatkan bahwa agar mereka itu tetap ada di jalan lurus leluhurnya. Bukan dikatakan orang yang mengkritik orang yang mengaku keturunan Nabi adalah iblis dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini seakan-akan itu mendoktrin kepada para mustami'in, kepada orang awam, pada orang-orang bahwasanya mereka yang mengaku keturunan Nabi itu adalah orang-orang suci. Dan perlu dipahami teman-teman ya, orang yang punya anggapan bahwasanya keturunan Nabi itu adalah orang-orang yang suci sehingga nggak bisa dikatakan nggak pernah berdosa gitu. Itu keyakinannya orang Syiah Imamiyah itu meyakini ke-12 imam mereka adalah orang-orang yang suci, nggak pernah berdosa. Ya mungkin karena memahami teks yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain, bahwasanya ayat tathir itu adalah bukan untuk semua keturunannya, tidak, tapi untuk Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bahkan istri beliau ketika ayat turun itu dan Rasulullah mengatakan mereka adalah ahli baitku, lalu istri beliau, aku juga ahli baitmu ya Rasulullah. Tidak, kamu alal khair, kamu orang baik, begitu Rasulullah. Itu teman-teman ya, sehingga yang punya keyakinan bahwasannya mereka adalah orang suci itu dia sama seperti orang Syiah. Karena hanya orang Syiah yang meyakini keturunan Nabi itu suci. Ya, dalam kitab Faidul Qadir itu teman-teman ya, bahwasanya dikatakan apakah semua pasti terbebas dari nggak pernah berbuat dosa ya. Maka yang dinas karena ya ketika hadis tentang Siti Fatimah itu hasanat farjah kan begitu ya. Nah, maka orang Siti Fatimah itu diharamkan masuk neraka gitu. Ini memang haram masuk neraka. Tapi bagi keturunan Sayyidina keduanya yaitu Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, mereka memang haram masuk neraka. Tetapi bagi keturunannya itu haram al-khulud. Nah, bahasa haram al-khulud itu berarti kan tidak pasti, berarti ada yang masuk neraka kan begitu. Tapi tidak selamanya. Nah, itu. Saya kira begitu teman-teman ya, sehingga nggak perlulah kita menyombongkan nasab, nggak perlu membanggakan nasab, bahkan menuduh orang yang mengkritik atau menuduh orang yang mencoba meluruskan itu dikatakan anti keturunan Nabi, dikatakan membenci keturunan Nabi, bahkan yang lebih parah membawa hadis palsu, di mana para ulama sudah mengatakan hadis-hadis itu palsu. Ya, demikian para teman-teman sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.